kelompok yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda. Dibelain mati-matian, membabi buta. Tetapi ketika sejarah bangsanya sendiri, sejarah bangsa Indonesia, sejarah merah putih, sejarah lagu Indonesia Raya dan seterusnya, diusik oleh kelompok mereka, para tokoh-tokoh ini diam, enggak Pak. Ya jangankan sejarah bangsa dan negara mungkin terlalu luas, yang simpel ya, sejarah NU juga diusik, diam aja, nggak ada yang pernah membantah. Oh, katanya hubul waton minal iman, di mana jargon itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada sebuah video yang ini nampak ya, sebuah respon terhadap sejumlah tokoh-tokoh nasional kita yang sepertinya ketika ya ada upaya-upaya menarasikan tentang sejarah kebangsaan kita, para tokoh-tokoh kita itu kemudian itu cenderung didiamkan. Bahkan ketika orang yang mencoba membangun narasi-narasi sejarah yang berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui, ya, dimana ada sejumlah oknum-oknum imigran yang merasa mungkin ya punya andil besar, akhirnya dia membangun narasinya tentang kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan. Banyak tokoh kita kemudian diam, ya, tidak mau untuk kemudian melakukan sebuah perbandingan narasi. Setidaknya seperti itu, perbandingan narasi lah, kalau misalnya tidak mau mengkanter secara terbuka. Tetapi ketika para imigran ini kemudian itu banyak disoal karena ada beberapa dari oknum-oknum mereka yang pernah terlibat bekerja sama dengan Belanda, ya, setidaknya bekerja sama dengan Belanda ya dalam beberapa kesempatan dan mencoba melemahkan perlawanan dari para pejuang kita di masa Belanda. Justru banyak tokoh-tokoh kita yang itu tampil membela para imigran ini. Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar, di manakah semangat kecintaan nasionalisme itu, cinta tanah air itu, moto jargon hubbul watan minal iman, itu tentu akan dipertanyakan. Nah, ini yang kemudian sepertinya membuat pria ini betul-betul geram dengan situasi yang hari ini narasi yang berjalan dan berkembang di masyarakat. Tentu kita tidak boleh mendiamkan situasi ini, karena ini akan menjadi sebuah catatan bagi generasi kita yang ketika sejarah bangsanya itu kemudian banyak diklaim-klaim oleh segelintir orang yang orang ini adalah para kelompok-kelompok yang selalu mau menonjolkan dia punya nasab, dia punya klan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak bagaimana ulasan dari pria ini yang menurut kita penting untuk kita teruskan, kita edukasikan biar kemudian generasi kita paham, publik paham akan situasi yang hari ini sedang menjadi perhatian publik. Mari kita simak sama-sama. Banyak oknum-oknum pengurus NU, bahkan ya tidak hanya tokoh NU, yang mati-matian membela klan imigran Yaman, klan Bani Alawi dalam polemik nasab ini, dalam polemik sejarah mereka. Bahkan pembelaan-pembelaan membabi buta itu, kalau saya bisa katakan begitu, dilakukan oleh oknum-oknum yang menurut saya berlatar belakang akademik tinggi lah gitu ya, setidaknya S2, ada yang S3 dengan argumentasi yang menurut saya di luar aura, di luar nilai akademik sebagaimana gelar-gelar mereka gitu. Bukankah apa yang dibuat oleh Kiai Baduddin Banten dan juga para Zuriyah Wali Songo dan yang pro dengan beliau-beliau itu dasarnya adalah ilmiah,
akademik gitu, berdasarkan referensi sejarah-sejarah yang ada gitu. Nah, kalau persoalannya tidak sepakat kan ya mestinya tinggal diadakan seminar, diundang gitu kan, atau datang ke temannya Gimat, atau datang di forum-forumnya Gimat yang membahas itu kan fair sebagai sama akademisi, sebagai sama intelektual muslim kan begitu. Jadi kalau udah menjadi tokoh NU, pengurus NU, tapi argumentasinya ujung-ujungnya kualat, ujung-ujungnya saya heran nih. Sekali lagi saya heran. Mengapa ketika mereka Bani Alawi yang jejak sejarahnya sudah terungkap dengan sangat gamblang, siapa mereka? Kesejarahannya mereka datang ke tanah air dulu dibawa oleh siapa bersama penjajah Belanda. Jejak sejarahnya juga masih tertulis melawan kiai-kiai Nusantara di dalam berjihad melawan penjajah Belanda. Dibelain mati-matian sejarahnya. Orang kelompok yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda. Dibelain mati-matian. Membabi buta. Tetapi ketika sejarah bangsanya sendiri, sejarah bangsa Indonesia, sejarah merah putih, sejarah lagu Indonesia Raya dan seterusnya, diusik oleh kelompok mereka, para tokoh-tokoh ini diam, nggak mampu, nggak sanggup membela. Ini apa-apaan? Sejarah bangsanya sendiri dibiarkan, diusik oleh orang lain, tetapi sejarah orang lain yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda dibelain. Otak macam apa yang begini ini? Bikin emosi nih kalau begini caranya. Ya jangankan sejarah bangsa dan negara mungkin terlalu luas. Yang simpel ya, sejarah NU juga diusik. Diem aja, nggak ada yang pernah membantah. Lo katanya hubul waton minal iman, di mana jargon itu? Ya di mana? NKRI harga mati yang selama diteriakan itu di mana? Katanya menjadi murid yang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Tetapi ketika tanah airnya disimpangkan, disarang oleh mereka, diaduk-aduk oleh mereka, mengapa dia? Ini kader NU cap apa yang model begini? Rumah sendiri diganggu oleh orang lain, diam. Tapi ketika rumah orang lain yang nyata-nyata sejarahnya tidak beres dengan bangsa ini dibelain mati-matian, ini cap apa? Bagaimana Anda teriak NKRI harga mati, Anda teriak hubul waton minal iman, katanya ingin menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi ajarannya nggak dipakai. Ya kalau mau pakai ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman itu, ya mestinya nggak terima dong. Ketika tanah airnya diusik oleh sekelompok imigran ini, sejarahnya disimpangkan oleh imigran-imigran ini, mestinya Anda jangan diam. Ini kebalik-balik, ndas gue sikil gue ndas ini kalau begini caranya. Gimana sekolah dur-dur kok otaknya kok, mohon maaf nih, jadi emosi saya. Allah ya Karim. Bangsa orang lain, bangsa pengungsi, rekam jejaknya sangat merugikan bangsa dan negara ini. Sampai hari ini suka bikin gaduh juga di negara ini. Tidak hanya nenek moyangnya dulu menghalangi perjuangan ulama-ulama Nusantara melawan Belanda, mengkafirkan orang-orang Toriko, mengatakan perjuangan ulama Toriko melawan Belanda katanya bukan jihad, katanya pemberontak. Kayak gitu dibelain. Sampai hari ini keturunan-keturunannya bikin gaduh, diam aja, nggak pernah dikritik. Nah, giliran kita mengkritik mereka pembikin gaduh bangsa, kalian bangkit membela. Oh dasar memang, ya sampean bagaimana? Kayak gitu bilang hubul waton minal iman, kayak gitu bilang cinta tanah air.
Inilah mental-mental ilander yang masih ada di sisa-sisa para tokoh-tokoh kita hari ini.